Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya akan ada dua respon yang paling mungkin terjadi bagi setiap orang ketika dia mendapatkan janji yang kemudian janji itu tidak dia pahami. Dua respon ini adalah respon yang paling mungkin, sekali lagi, terhadap apa? Terhadap janji yang diberikan kepadanya namun dia tidak paham terhadap janji itu. Respon yang pertama yang paling umum adalah dia akan merespon dengan respon yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena memang dia tidak paham dengan janji yang diberikan kepadanya. Lalu respon yang kedua yang paling mungkin adalah justru dia tidak akan merespon apapun terhadap apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi, dua respon ini adalah respon yang paling mungkin terjadi jika dia diberikan janji lalu dia tidak paham dengan janji yang diberikannya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan contoh. Ada seorang anak kecil yang kemudian dijanjikan oleh ayahnya dengan kalimat seperti ini. Nah, di bulan Ramadan ini puasalah dengan tekun, dengan ikhlas, sholatlah juga dengan tekun. Waktunya sholat, datanglah ke masjid. Isilah setiap puasamu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nanti di akhir bulan Ramadan, ketika kamu menjalankan semua apa yang ayah arahkan, ayah akan memberikan janji yang besar, akan memberikan hadiah yang besar kepadamu. Lalu si anak bertanya kepadanya, janji apa itu ayah? Hadiah apa itu ayah? Lalu kemudian ayah mengatakan, ayah akan memberikan kamu uang yang sangat banyak dalam bentuk Bitcoin atau kripto. Maka tentu respon anak ini akan berbeda. Anak ini akan merespon dengan respon yang paling umum. Karena apa? Karena dia tidak memahami janji yang diberikan oleh ayahnya. Maka dia akan merespon janji ayah itu dengan biasa-biasa saja. Atau kemungkinan yang kedua, dia akan tidak merespon sama sekali apa yang diarahkan oleh ayahnya. Sekali lagi, karena apa? Karena dia tidak memahami apa yang dijanjikan oleh ayahnya. Janji apa yang ayah berikan ini? Uang kripto. Bahkan dia pun tidak pernah melihat bentuknya, apa yang bisa dilakukan dengan uang itu, bagaimana besarnya uang itu. Karena ketidaktahuan itu, maka kemudian dua kemungkinan respon yang paling mungkin adalah yang pertama, dia tidak akan merespon atau dia akan merespon biasa-biasa saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bermuhasabah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru tidak paham terhadap setiap janji Allah yang diberikan kepada kita. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang merespon dengan dua kemungkinan respon itu. Kita tidak merespon janji Allah atau kita merespon dengan biasa-biasa saja. Begitu juga dengan janji Allah dalam puasa Ramadan kali ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan sesuatu yang amat sangat luar biasa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah di akhir hadis itu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memang tidak memahami janji Allah, lalu kemudian kita meremehkan janji Allah terhadap balasan dalam bulan Ramadan ini. Janji di ujung hadis tadi yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita meremehkan janji yang biasa-biasa saja. Padahal saudaraku, diampuni dosa-dosanya oleh Allah itu adalah perkara yang amat sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang sampai dengan saat ini kita tidak tahu seberapa besar kerusakan atas dosa-dosa kita, baik hari ini maupun nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah sudah menutup baik-baik dosa-dosa kita, aib-aib kita, lalu kemudian tidak ditampakkan itu kepada orang-orang selain kita sehingga kemudian mereka memuliakan kita. Jangan sampai kemudian kita tidak memahami bahwa dosa adalah masalah terbesar kita ketika nanti kita dimasukkan ke liang lahat dan kemudian kita ditinggalkan oleh setiap yang mengantarkan kita. Dosa-dosa kita itu akan menjadi masalah terbesar kita. Sejak apa? Sejak kita dikubur, melewati seluruh rangkaian perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jangan sampai kita merespon janji Allah dengan berpuasa yang sebiasa-biasa mungkin, atau bahkan tidak merespon janji Allah itu dengan tidak berpuasa dan melakukan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana diwajibkan atas kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.